بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى واسع الكرم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم يا ربي بالمصطفى واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل عمر من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه وحسن الخاتمة مع اللطف والعفو والعافية وصلاح العاقبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعندنا في الدنيا من قدرة مشاركة الإمام البلاد حبيب الله بن الحداد وصاحب المجلس الخليفة محمد عطاس محمد والتدين العطاس موصول سليمان نقش عبد الرحمن المغفر في الجنة يرزقنا العلم والعمل ويأخذنا من الزيغ والزلال ويرزقنا الحكوم المنع والرسل صالح الجسد والذل الروح وتوبة النسوء والامتن ويفتح علينا فتوح العزيز ويحكمنا في الدين على هذه النيات وكل صالحة ويأخذ النبي فاتحة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil fattahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat-ta'lim wa ja'ala al-ilma sababan najati wal fawzi fi zulfa 'inda al-malikil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-barrul karim ar-raufur rahim. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قديم
اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم ومجد وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الفائزين من صحبته واتباعه بالخلود في دار البقاء والنعيم، ومن خالفه واتبع هواه وعاثر دنياه على أخراه صار مهانا بالخزي في عذاب الجحيم، وكان مذموما مدحورا مع أتباع الشيطان الرجيم. أما بعد، فيا معاشر الحبايب الكرام، معاشر الحاضرين، معاشر العلماء رحمكم الله, yang sama-sama kita hormati, kita menjaga para habaib kita, khusus hadir di antaranya rahimahullah ta'ala Habib Shalih bin Tauhid Syarah Mas'adah Ta'budu wa Awadihimah Dulu kita bersama Al-Muqarrab Dalam Al-Habib Shalih serta Bapak Ali Rahmatullah Hayati Ustazina dan segenap jemaah Majelis Ta'lim Darul Mustafa yang mudah-mudahan kita berumur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diluaskan rezekinya, ditetapkan iman Islamnya, dijauhkan dari penyakit, musibah, bencana, bala, wabah, dan selalu diberi taufik, hidayah, inayah, serta keridhaan Allah di dunia wa dunia wal akhirah. Alhamdulillah, syukurlah, ma'asyarul hadirin, ma'asyarul muslimin, rahimahullah, pada pagi Ahad yang penuh kemuliaan ini, selepas kita sholat subuh berjamaah, berzikir, berwudu, bertasbih, dan membaca surat Yasin dengan niat-niat hajat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang menjadi niat kita, hajat kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hajatul dunia di maisarah wa hajatul akhirah di akhirah. Khususnya kita mengaji menuntut ilmu melalui dengan kitab An-Nasaihul Diniyah wal Wasayil Imaniyah karangan Bukhari Irsyad wa Rasul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Arwin Al-Qais Al-Buratib. Mudah-mudahan kita pulang dari ini tempat wa alaihi wa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal-amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit hadirin dan wanita dan dari kita, kali ini kita masuk di kepada bab yang menerangkan tentang larangan menyingkap aib-aib orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ajana an-naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum bid-darin amin wa bihi ilayhi qala radiyallahu anhu wa radiyallahu ankum wa alam annahu laysa biwajibin ala ahadin an yabhatha ala al-munkarati al-masturati hatta yukiraha idha ra'aha bal dhalika muharramun liqawlihi ta'ala wa la tajassasu wa liqawli an-nabi alaihi salatu wassalam man tatabba'a awrata akhihi tatabba'a Allahu awratahu الحديث وإنما الواجب هو الأمر بالمعروف عندما ترى التاركين له في حال تركهم والإنكار للمنكر كذلك فاعلم هذه الجملة فإنا رأينا كثيرا من الناس يغلطون فيها ومن المهم ألا تصدق ولا تقبل كل ما ينظر إليك من أفعال الناس وأقوالهم المنكرة حتى تشاهد ذلك بنفسك أو يقوله إليك مؤمن تقي لا يجازف ولا يقول إلا الحق وذلك لأن حسن الظن بالمسلمين أمر لازم وقد كثرت بلاغات الناس بعضهم على بعض وأما التساهل في ذلك وقلت المبالاة وارتفعت الأمانة وصار المشكور عند الناس من وافقهم على هو أنفسهم وإن كان غير مستقيم لله والمذموم عندهم من خالفهم وإن كان عبدا صالحا فتراهم يمدحون من لا يستأهل المدح لموافقته إياهم وسكوته على باطلهم ويذمون من يخالفهم وينصحهم في دينهم. هذا حال الأفضل إلا من عصمه الله فوجب الاحتراز والتحفظ والاحتياط في جميع الأمور فإن الزمان مفتون وأهله عن الحق ناكبون إلا من شاء الله منهم وهم الأضلون والله أعلم بالصواب. Alhamdulillah hadirin dan saudara, kita simak bersama-sama tabarukan di qiraatul kitab. Nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid-darin amin. Al-Imam Bukhari Irsyad wa Ghadibul Bilad Habib Abdullah bin Haddad dalam kitabnya An-Nasaihul Diniyah, nasihat-nasihat agama wal wasayil imaniyah, wasiat-wasiat tentang keimanan. Pada kali ini memberikan nasihat buat kita tentang larangan kita ini menyingkap-nyingkap aib orang lain. Memang
tabiat manusia ini di benak hatinya lebih seneng ngomongin orang tapi gak seneng diomongin. Makanya di sini dikasih tahu kalau bisa dibalik itu kalimat. Kalau bisa lebih senang apa? Memuji orang lain dibanding memuji dirinya sendiri. Kadang-kadang kan mau dirinya dipuji-puji, orang lain mau dijelek-jelekin. Kebalikan. Kalau akhlak-akhlak an-nabawi itu lebih suka memuliakan orang dibanding memuji dirinya sendiri. Allah berfirman, wala tuzakku anfusakum, jangan kamu mensucikan diri kamu. Orang-orang sufi walaupun wali tanya, oh wah gak ada, saya gak ada apa-apanya, ilmunya tinggi gak punya, dia ibarat debu di bawah kakinya orang-orang sufi, masya Allah. Padahal dia siapa orang-orang haram wali Allah. Nah ini salah satunya. Berkata Imam Ahli Abdul Muhaddad, wa'lam, ketahui. Setiap kita wajib tahu kalau kalimat wa'lam dalam kitab itu isimnya mufrad, setiap orang satu orang. Jadi kalau mau dibilang wajib, apa fardunya fardu ain. Kalau wa'lamu itu wajib, fardunya fardu kifayah. Kalau sebagian nggak tahu, nggak apa-apa yang lain yang sudah tahu gitu. Nah katanya ulama usulul di sini bilang wa'lam, artinya setiap kita wajib mengetahui ini dan mengamalkan apa? Annahu laisa biwajibin ala ahadin ayyabhatha 'ala al-munkaratil masturah. Tidak diperbolehkan bagi setiap orang dan itu untuk mencari-cari ya, munkarat, kesalahan-kesalahan orang ya. Perbuatan-perbuatan munkar orang lain yang tersembunyi ya. Sudah orang ini gak disebutin keburukannya, malah mau diungkit-ungkit ya. Yang tersembunyi ada perbuatan orang tersembunyi ya kan, yang kita tahu dia ini wah ini gak ada, tapi kita yang mau ungkit-ungkit gak boleh ya. Mengorek-ngorek aibnya orang, naudzubillah, hatta yukiraha idara'aha. Seandainya dia ngelihat sekalipun aja mesti dipungkiri walaupun itu benar. Wah, tadi itu benar. Tadi enggak ada. Lebih bagus nutup aibnya orang. Ini dasar orang-orang yang kayak gini ini mulia. Tahu tuh Imam Abu Bakar Al-Asom. Siapa? Sampai dia dibilang Al-Asom itu tuli, gelarnya tuli, padahal dia bukan tuli. Dapat gelar tuli itu gara-gara nutup aibnya orang. Ceritanya dulu ada seorang wanita gemuk, gede, datang sama dia mau nanya agama, ini ulama besar Imam Abu Bakar langsung. Lagi mau nanya, pas lagi nanya, maaf Ustaz, oh ya kenapa anda mau nanya? Oh sebentar bisa nggak jalan? Oh enggak, bisa tanya sama apa ini? Tahu, anda ini Ustaz lagi mau nanya ini, tiba-tiba dia nggak bisa nahan, buang angin di depan Imam Abu Bakar langsung dengan suaranya keluar. Itu malunya di mana aja? Perempuan di depan orang laki-laki nanya, langsung mukanya merah. Itu malu, langsung seketika itu langsung ditutup dengan perkataan apa? Irfa'i sautaki, kerasin suara itu, karena anak nggak dengar itu ngomong apa barusan. Allah, untuk nutup aib. Alhamdulillah berarti dia nggak dengar anak itu tadi. Padahal ini kedengeran, ya nggak? Kamu dibilang bau tapi seolah-olah dia nggak bau, seolah-olah dia nggak dengar. Tadi ngomong apa? Aku kurang dengar, kurang ini. Alhamdulillah, berarti dia kan tadi tadi itu kan ditutup seketika itu aibnya dia. Makanya diri sapi dapat gelar Al-Asom ya, yang tuli, bukan tuli tapi gara-gara nutup aib orang. Makanya siapa orang yang nutup aib seseorang nanti di hari kiamat ditutup aibnya Allah. Tapi kalau orang yang suka buka-buka aibnya orang, ngorek-ngorek kesalahannya orang, nanti di hari kiamat Allah jadi usil khala'i, di hadapan manusia begitu banyak dibuka nih loh orangnya begini model begini. Naudzubillah. Kita ini hadirin, dilihat guru kita aja kita apa? Lagi gak bajuan, gak malu, gimana diungkit di depan orang banyak. Naudzubillah. Ya, bagaimana itu bermain-main itu aurat, ngeri ya. Makanya di sini kalau seandainya sekalipun dia ngelihat itu aib, seolah-olah bilang enggak ngelihat. Dia begitu enggak ada, bohong. Padahal udah Pak, benar. Tapi katanya ulama kita dusta demi kebaikan itu bahkan dianjurkan. Tapi jujur demi keburukan malah dilarang. Ini kan tuh di depan orang kurang ajar. Kalau benar, wah itu enggak cakep, malah jelek, ya kan? Kalau ini dibilang enggak dengeran. Enggak dengeran, enggak. Alhamdulillah. Padahal kedengeran dia subhanallah. Itu menutup aib orang-orang salah-salah kita, masya Allah. Nah ini salah satunya hatta yulkiraha idara'ah. Dia harus ingkari kalau dia itu ngelihat. Enggak ngelihat, padahal lihat seolah-olah itu menutup aib.
Bal dzalika muharramun liqoulihi ta'ala. Sesungguhnya mungkin aib atau ingin mengungkit aib orang lain itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat sucinya Al-Qur'an Karim surat Al-Hujurat. Ayat 12 Allah berfirman, "Wala tajassasu." Janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ya kan? Wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha. Jangan pakai gunjing-gunjing orang lain. Orangnya enggak ada. Ya kan? Terus kita ceritain gini itu namanya apa? Orang-orang yang yaktab, ya kan? Yang ghibah. Ghibah itu nyebutin aib orang lain yang orangnya enggak ada di depan kita. Tapi kalau asyatr mencaci maki di depannya orangnya, itu enggak boleh. Orangnya enggak ada aja enggak boleh diceritain, apalagi ada, ya kan? Ini bilang wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtum. Sampai Allah bilang apa? Kau suka makan daging saudaramu, saudara kita ini dagingnya dimakan padahal sudah daging belatungan. Yang kamu sendiri enggak bakal mau apa? Merasakan baunya gimana mau makan. Ya kan? Kalau udah jadi bau gimana mau makan gitu. Apalagi mau dimakan. Seolah-olah orang yang mengumpat aib-aib orang lain itu kayak dia makan daging saudaranya sendiri yang sudah bau, yang udah bangkai, yang udah belatung dimakan. Dan ini pernah terjadi di masa Nabi besar Muhammad SAW. Kalau Nabi bisa nunjukkan buktinya Al-Quran itu hujjatan lahu, bukti benernya Al-Quran itu. Orang yang mengumpat itu jadi bangkai di mulutnya dia nggak nyadar, ternyata sudah busuk dimakan sama dia. Nabi jalan sama orang, tiba-tiba ada orang bajunya panjang kedodoran. Nabi, ekornya panjang banget Nabi. Dibilang ekornya panjang banget. Nabi bilang, ditepuk sini mulut, keluar muntah tadi daging yang sudah belatung. Tuh, omongan kamu tadi jadi begini. Makanya nak keluarin. Masya Allah, kalau Nabi bisa begitu ya. Masya Allah, itu orang-orang salah bisa. Wali-wali Allah terjadi. Ada orang makan hartanya anak yatim zamannya Habib Husin Muhammad bin Thahir Jombang, ya, Al-Haddad. Itu makan hartanya anak yatim, ya, dengan cara zalim. Sudah dibilang jangan kau makan hartanya anak yatim, itu nanti di perutku jadi api. Datang. Ente suka aja minta biar dibisik, jangan aku ngambil hartanya, apalagi anak yatim. Perut itu penuh api. Api perut itu sekarang. Nanti nggak percaya, dia ambil kapas ditiup, keluar api, baru ditiup, itu baru napasnya. Gimana di perut itu api, itu baru napasnya bisa, orang wali bisa keluarin, ya kan? Jadi alladzina ya'kulun ya amwal yatama fi butunihim nar. Jadi orang yang makan hartanya di perutnya itu api, ya, gimana di neraka nanti, ya kan? Itu di dunia aja wali bisa keluarkan itu apinya dari luar. Jadi kayak apa? Kalau sekarang tuh binatang apa yang keluar api? Jadi naga nih orang. Masya Allah serem ya. Jadi naga subhanallah. Masya Allah. Mudah-mudahan kita selamat ya. Nah ini. Bal dzalika muharramun. Wa liqauli Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan juga dikuatkan dengan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tatabba'a aurata akhihi tatabba'a Allahu auratahu. Jadi barang siapa yang mau mengungkit-ungkit aib-aib atau aurah-aurah orang lain saudaranya, nanti Allah bakal ungkit-ungkit aibnya dirinya sendiri. Bongkar aja, dibuka. Intinya menyebarkan aib orang lain intinya dibuka bahkan lebih malu lagi di hadapan orang lain banyak. Al-hadis, ini satu hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Terus bagaimana caranya kalau kita ngelihat aib orang lain tadi itu yang kita lihat dengan mata kepala kita? Wa innamal wajib, kalau yang wajib di saat kita ngelihat saudara kita berbuat sesuatu yang munkar, wal amru bil ma'ruf, dia harus perintahkan jangan kau begini, enggak boleh. Itu antara dia sama dia aja, jangan di hadapan orang. Nasihatin orang di depan orang itu enggak boleh, sama aja seolah-olah mensucikan dirinya, jelekin orang lain di depan orang banyak, ya kan? Walaupun seolah nasihat kamu keliru, kamu gitu, enggak usah. Kalau tua-tua itu baca kitab ada yang keliru dikit seolah-olah enggak. Tahu-tahu nanti antara dia dan dia subhanallah, ya kan? Habib Muhammad bin Ali Al-Malik itu masya Allah, ya kan? Ada muridnya sudah 15 tahun mengaji kitab, ya udah jelas orang udah 15 tahun mengaji kitabnya udah apaan? Ada baru masuk lagi baru 2 bulan 3 bulan baca di masuk.
bacanya keliru-keliru, yang satu keliru di depan orang, terus ya, baca, masya Allah Hasan bagus, padahal itu semuanya ini, ya kan? Apa gitu nggak perlu kita pulang di sini, kalau nggak boleh di kamar, itu ajarin di kamar sendiri, kelirunya di sini, oh gitu, subhanallah, lihatnya salah kita. Nah di situ dia baru masya Allah, dipikir dia ini maju udah benar, padahal apa? Semua keliru semua, tapi itu bagus. Namanya orang belajar pasti ada salahnya, ya kan? Ya anak mau belajar naik sepeda masih jatuh bangun dulu. Nah nanti kalau sudah pintar, dia nggak seperti itu 15 tahun, ini baru 2 bulan, gimana mau disamain? Nggak boleh di depan orang, nanti kalau sudah nggak ada orang baru nih. Oh gitu, seolah-olah oh iya benar, ya kan? Nah ini salah satunya, wa innamal wajib wal amru bil ma'ruf indama tarat tarikina lahum fi hali tarkihim. Di saat kita melihat orang-orang yang meninggalkan amal ma'ruf nahi munkar, kita harus beramal ma'ruf, negorin dia. Di saat orang sekarang ini kalau melihat orang-orang munkar malah dibiarin, ya kan? Orang-orang munkar dibiarin, subhanallah. Wal inkaru lil munkari kadzalik. Begitu juga ya, di saat orang-orang tadi itu melanggar hukum-hukum Allah, ya. Nah mereka itu ditegur, ya, dengan teguran yang baik, ya kan? Jangan sampai kamu berbuat munkar sama Allah, hukum-hukum Allah bukan main-main, jangan dibikin sembarangan. Itu tegur di depannya sendiri, bisikin, ya kan? Itu akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Nabi aja diumumin berita, Nabi Allah gini. Nabi tahu pelakunya, ada orangnya di situ ada. Tapi negornya Nabi halus. Kenapa ya? Kayak ada zaman kok sudah ada orang begini ketegur tuh. Padahal waktu di situ kok zaman sekarang kok ada ya orang begini. Orang udah tahu semua siapa cuma butuh orang ini. Ya, akhirnya malu-malu sendiri dia hanya taubat cuma Allah. Enggak langsung bilang kamu nih, oh masya Allah. Kayak gitu di depan orang berarti apa? Mungkin aibnya orang malah. Wa minal muhimmi, di antara sesuatu yang penting, alla tusaddiqa wa la takbara kullama yungadu ilaika min af'alin nasi wa aqwalihim al-munkarah. Yang paling penting kalau kita ini diberitakan sama orang, ada ini orang nggak benar, ini nggak benar, jangan langsung kita apa hadirin, jangan langsung kita ini tuduh benar kamu, jangan langsung dibenarkan omongan, kan? Dan jangan langsung kita menerima ucapan orang ini yang ngomong orang ini, wah nggak beres depan kita, jangan langsung percaya. Kenapa nih? Karena laisal khabar kan ayan. Bukanlah berita itu seperti orang melihat dengan mata kepalanya sendiri. Nggak ada berita itu seperti orang melihat dengan mata kepala. Kadang orang ngomong nggak sesuai dengan bukti yang diberitakannya kan. Ya kan kayak ceritanya begini, ternyata enggak, subhanallah. Omongannya macam-macam. Kalau bisa ngelihat dengan mata kepala, ini baru benar. Dan itu benar aja, jangan sampai kita hadirin ungkit aibnya orang, nggak boleh, subhanallah. Nah di sini dikatakan kalau diberitakan nama kita sesuatu, berita-berita yang buruk, jangan langsung tusaddiq, kamu benarkan tadi itu. Ucapan ini benar. Itu tahu dari mana? Langsung yang dengar dari dia, padahal bukan, belum tentu dia kan nyampe sama dia. Nah kalau kita menjadi berita yang menyebabkan aib ini tersebar, maka kita termasuk golongan orang-orang yang menyebabkan aib tadi. Naudzubillah. Itu di zamannya Al Habib Abu Bakar, ya. Muhammad As-Sajjad oleh kutub, Abu Bakar oleh kutub. Ziarah di makumnya seorang orang awam di kuburan umum. Abu Bakar ini tiba-tiba dengar teriakan orang ahli kubur lagi teriak-teriak nangis. Ayo kata filham. Mana tadi kenapa dia nangis? Dia anak lagi disiksa diadab di kubur gara-gara apa? Buka-buka aib orang lain. Padahal itu bukan berita besar. Kayak tadi tuh ceritain ininya kedodoran, bajunya nggak beres, emang ngomong gitu doang. Subhanallah. Apa itu sudah minta maaf waktu itu di dunia ketemu? Sudah, sudah. Loh, kenapa dia masih nangis? Urusan anak, ya kan? Sudah beres minta maaf sama dia. Tapi orang ini anak pernah ceritain sama orang ini nyebarin ke orang lain. Ya kan? Nah gara-gara orang lain nyebarin itu anak masih dikaitkan sama Allah gara-gara inti semua. Ya, jadi makanya bahaya itu nyebarin nyebar kemana-mana. Ya kalau cuma satu daerah dia beres selesai. Tapi kalau masih nyambung, nah, dia nggak putus itu. Orang itu udah berdosa gara-gara itu masih tahu. Sekarang itu sudah minta, tapi dia masih nyebar gara-gara itu kena sampai sekarang. Mau dibilang, dimintakan ampunan sama Allah, dimintakan subhanallah. Orang wali masih bisa dengar alam kubur. Nah di sini.
Makanya Nabi pernah melihat masuk di kuburan ada 2 orang disiksa. Mu'adzaban wa ma mu'adzabani bikabir. Dia disiksa bukan dengan dosa besar. Sahabat nanya, emang Nabi dosanya apa? Dia mu'adzabani bisaghir. Ya, dosa-dosa kecil tapi disiksanya waduh serem di kuburan. Akhirnya Nabi nancapkan pelepah kurma di situ. Kenapa? Buat apa Nabi itu? Ini akan selalu bermohon ampun sama Allah untuk dosanya orang ini. Selagi ini daunnya masih basah, artinya masih hidup. Kalau udah kering, udah mati, dia berhenti sifat. Nah makanya jadi dalil buat kita naburin bunga itu boleh, ya kan? Tapi diraihana, bunga-bunga yang mengandung bau yang harum, kenanga, melati, mawar, bau-bau yang harum ya. Nah, di situ itu nanti dia beristighfar selagi dia masih hidup, masih basah, makanya masih hidup. Kalau ditancap kan hidup terus. Ya, tapi kalau tabur ya tetap kering. Nah, kalau dia masih hidup, dia beristighfar dan dia insya Allah akan diringankan oleh Allah dari adabnya nanti. Emang dosanya apa Nabi yang satu ini? Yang satu ini suka mengungkit-ungkit aib orang lain, makanya dia disiksa, ya kan? Nah yang satu lagi ini la yastadraku minal baul. Kalau pipis nggak perhatian, kencingnya itu masih ada najisnya langsung bangkit, ya kan? Eboknya masih ada najis langsung bangkit. Nah kayak gitu-gitu tuh subhanallah dipermasalahin sama Allah di alam kubur. Padahal masalah kecil kan? Nah, apalagi yang lebih besar lagi, naudzubillah. Ya, jadi buat pelajaran sama kita semuanya. Jadi jaga aib dirinya dan jaga aib orang lain, ya kan? Wa aqwalihimul munkarah. Dia jangan langsung terima, jangan langsung membenarkan apa yang dilihat atau yang diperbuat dari perbuatan orang-orang yang mungkar. Hatta tusyahida dzalika bi nafsi, sampai kau betul-betul menyaksikan sendiri dengan mata kepalamu. Ya kan? Wa dzalika li'anna husnul dhanni bil muslimina amrun lazim. Walaupun orang ini cerita-cerita gini-gini, anak gak percaya, anak malah lebih bagus husnudzon dibanding apa anak percaya omongan itu. Walaupun dia bilang benar, tapi anak masih nyangka ini orang baik ya. Lebih bagus, karena husnudzon itu nggak ada salahnya. Salahnya aja masih benar gitu. Ya kan? Husnudzon ya beda ya. Husnudzon itu kita husnudzon orang salah, tapi masih apa? Masih dapat pahala. Husnudzon. Ini orangnya baik, padahal nggak baik loh. Ini orangnya sholat tahajud mulu nih, kalau menurut anda dia kelihatan kepala kagak pernah sholat tahajud. Itu pun masih benar, masih dapat pahala. Tapi suudzon, benernya aja salah. Benernya salah suudzon. Itu kayaknya nggak beres ya. Padahal bener, salah padahal enggak nah. Padahal benar, udah benar atau nggak benar, salah. Subhanallah. Bahkan dosa suudzon, subhanallah. Gimana salahnya? Ya kan benernya aja salah, gimana salahnya lebih parah lagi kan? Makanya lebih bagus husnudzon. Husnudzon. Ada seorang sahabat Nabi besar Muhammad SAW sampai dinas sama Nabi min ahli jannah di dunia sebelum masuk surga. Sebenarnya nanti di akhirat nanti mengulang penghuni surga nih merah ini. Subhanallah. Itu Al-Qawqal Al-Khuzai, ya kan? Nu'man Qawqal Al-Khuzai. Subhanallah. Ditanya kenapa Nabi kok dia ini apa sudah Nabi sebut ahli jannah. Enggak ada yang diperbuat sama Nu'man bin Qawqal Al-Khuzai ini kecuali dia selalu husnudzon sama orang. Kalau ketemu orang baik, masyaallah dia orang khair. Subhanallah. Dan dia ada apa-apa selalu husnudzon sama Allah. Ada orang sakit, Allah tuh sayang sama dia tuh. Allah sayang. Kalau kena adab musibah, masyaallah Allah rindu sama dia dikasih adab. Itu Allah sayang, cakep tuh Allah. Kan? Semua husnudzon. Gara-gara husnudzonnya dia sama Allah, Allah selalu baik sama dia. Sampai Allah bilang, itu loh penghuni surga aku di dunia sebelum dia masuk surga aku nanti di akhirat. Ini lihat tuh orang hidup. Husnudzon. Ya, amin. Jadi paling bagus ya husnudzon sama orang. Ya. Akhirnya dia bilang apa? Ana inda dhanni abdi. Ya Rasul kasih tahu saya itu tergantung perasaan hambaku sama saya. Kalau dia perasaan baik sama saya kasih baik. Kalau udah buruk aja perasaannya sama saya sakit mulu. Begini sama saya kan kasih sakit mulu ya. Jadi sakit terus. Alhamdulillah. Karena perasaannya apa? Nggak ada sangka baiknya. Alhamdulillah. Nah, di sini dikatakan, jadi husnudzon itu amrul lazim, perkara yang wajib buat kita. Waqad kathurat balaghatun nasi ba'dhum 'ala ba'd. Dan banyak sekali hadirin berita-berita yang nyampe dari manusia di sebagian atas sebagian yang lainnya. Kadang-kadang dia nggak mau husnudzon, lebih suka suudzon sama orang. Alhamdulillah. Wa amma tasahulu fi dzalik, dan kadang-kadang banyak orang menyepelekan tentang apa husnudzon ini. Buat apa? Apa baik orang belum tentu dia begitu, enggak boleh. Ya kan? Bahkan selayaknya sebaliknya
Buat apa kita disuruh zalim orang? Ya kan belum tentu yang kita tuduh itu apa benar dia kan gitu. Tapi banyak orang ngeremehin gitu husnul. Wa qallatil mubalat, dan sedikitnya orang peduli sama husnul, enggak peduli sama orang. Alhamdulillah. Wartafa'atil amanah, dan banyaknya nanti zaman ini satu sama lain sudah amanat itu terlangkap. Padahal tulisan kita itu amanat, mata kita amanat, kaki kita amanat, tangan kita ini semua ini amanat yang nanti bakal ditanya sama Allah satu persatu semua dari perbuatan yang kita lakukan atau ucapan yang kita ucapkan. Kan? Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak seorang di antara kita mengutarakan satu kalimat kecuali di kiri kanannya ada malaikat al-hafadh. Apa? Wa inna 'alaikum lahafidin kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Jadi malaikat itu lihat terus tercatat ngomongin kata-kata. Nah, kalau kita kumpulin dosa-dosa kayak gimana nanti mau bilang kita yang ada ya kan? Nah, katanya ulama kalau saya itu amanat itu sudah mulai enggak dipikirin zaman sekarang. Kalau dulu amanat serem. Amanat bukan main-main. Bakal ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Wa sara al-mashkuru 'inda an-nasi man wafaqahum 'ala hawa anfusihim wa in kana ghairu mustaqimin lillah. Dan banyak nanti akhir zaman ini kata Habib Abdul Wahid, manusia yang terpuji di pandangan mata manusia itu adalah orang-orang yang cocok kemauannya sama orang-orang maksiat, cocok. Bahkan dia ngacungin tangan aja, siapa yang peduli sama anak, siapa yang cocok sama anak, yang sepaham dengan saya. Walaupun dia itu adalah orang-orang ghairu mustaqimin lillah, bukan orang yang istiqomah dalam agama Allah, cocok dia. Nauzubillah min dzalik. Ya seperti zaman ulama-ulama ikut masuk situ juga dia golongannya dia. Anak cocok main dia, anak nggak cocok main begini. Padahal dia ini ghairu mustaqim, bukan orang-orang yang lurus dalam agamanya, diikutin. Seolah-olah ini orang terpuji. Nauzubillah. Yang ngikutin hawa nafsunya, nggak ngikutin perintah Allah dan Rasulnya. Nanti banyak. Ini sekarang udah kelihatan kan? Kalau kita lihat udah banyak. Bahkan kata Habib Abdullah bin Haddad bahwa nanti banyak lagi wal madmum, orang yang terpuji, orang yang tercela. Kalau tadi yang masyhur yang terpuji, yang tercela siapa itu orang tercela? Indahum, di sisi manusia, di pandangan manusia itu adalah orang-orang man khalafahum wa in kana 'abdan shalihah. Orang yang soleh, yang ngomong benar, kalau nggak cocok dengan pendirian anak, ini dipandang orang-orang yang tercela. Padahal ini orang yang soleh. Ini kayak sekarang kalau sudah ada orang-orang nggak beres, ya kan? Ini ulama utarakan kalimat ini seperti adanya agama baru gini, terus dipedulikan, terus diucapkan kalimat apa yang nggak benar dalam syariat. Kalau itu nggak cocok sama anak antum tercela. Nauzubillah. Jangan kayak gitu, nauzubillah min dzalik. Atarahum yamdahuna man la yastahilul madha. Dan kau lihat nanti ya, orang-orang itu lebih memuji sama seseorang yang mana pujian itu enggak layak buat dia. Ya, muji sama orang yang memang pujian itu enggak layak buat ini, orang mesti dipuji. Buat apa muji orang gitu? Dia enggak pantas dipuji. Disanjung-sanjung. Memang sebenarnya Pak, kalau sebenarnya Bapak ini memang orang mulia Pak. Enggak ada Bapak sebenarnya. Padahal ini orang gak beres, sudah makan haknya orang-orang yatim, anak-anak di situ rakyat, alhamdulillah gak pantas jadi penjilat-penjilat kayak gitu. Karena di sini dikatakan la yastahilul madha bimuwafaqatihi iyyahum wa suqutihi 'alal batil. Ya, gara-gara dia sepakat dengan omongannya dan diam daripada kebatilan yang sudah nampak di muka bumi, naudzubillah min dzalik. Wa yadumuna, dan mereka mencaci maki siapa? Man yukhalifuhum, orang yang gak cocok pandangannya dengan dia. Caci maki itu nggak beres, ini ulama apa nggak setuju dengan pandangan-pandangan pemerintah yang menetapkan begini-begini. Alhamdulillah. Wa yansahuhum fiihim, dan dia nggak demen sama orang-orang yang nasihatin dia. Saya ini pemimpin, masa mau dinasihatin sama rakyat? Alhamdulillah. Nggak benar. Kalau dulu-dulu mau diangkat, dia ngomong suruh diangkat. Tolong, kalau saya jadi pemimpin nggak benar, jadi tegur anak. Dan anak berterima kasih besar buat ente yang ngingetin saya. Bahkan dikasih hadiah orang dulu ya. Masya Allah. Hada halul aktar illa man asamahumullah. Yang demikian ini, kondisi kayak gini dia paling banyak sudah, mayoritas di zaman-zaman sekarang. Kecuali siapa yang masih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga Allah agamanya, akhlaknya masih terpelihara. Mudah-mudahan kita golongan mereka. Amin. Wajib al-ihtiraz wa ta'affuf, maka wajib bagi kita semuanya itu untuk menjaga
bermawas diri, wal ihtiyat, berhati-hati fi jami'il umur, dari semua perkara-perkara yang kayak begini. Fa inna zamana maftunun. Zaman sekarang sudah banyak fitnah. Di zaman kalau kita lihat ini Habib Abdul Haddad 350 tahun yang lalu. Karomahnya bisa kelihatan di mata kepala kita sekarang. Ini zaman sudah banyak fitnah-fitnah. Orang baik dibilang jelek, orang jelek dibilang baik, fitnah semuanya ini. Yang hak dibilang batil, batil dibilang hak, yang halal dibilang haram, haram bilang halal. Ini fitnah buat cobaan besar. Kalau kita semuanya diem, kena sudah. Naudzubillah. Makanya wajib tegur yang baik dengan cara yang baik supaya kita selamat. Wa inna zaman, fa inna zaman maqtul wa ahlahu 'anil haqqi nakibun. Dan banyak orang-orang yang ada di zaman itu mulai tergelincir semua kena zaman yang buruk tadi itu. Ngikut juga ngikut. Difitnah kamu ya, kalau nggak mau kena suntikan yang model begini-begini nih, kamu nggak bakal selamat. Yang lebih yakin omongan manusia, nggak yakin dengan firman-Nya Allah. Allah berfirman, siapa orang yang menjaga perintahku maka saya akan jaga dia. Itu siapa? Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi. Abdullah bin Abbas masih kecil, dibonceng Nabi di kendaraannya di belakang. Ya ulang, u'allimuka bi kalimat. Saya mau nasihatin kamu, nasihatmu. Iya, sedikit. Gulam itu kalau dalam bahasa Arab, anak umur mulai dari sapi, dari ibunya sampai 9 tahun. Berarti di bawah umur 10 tahun. Abdullah bin Abbas dari bayinya aja dibawa sama ibunya ke Nabi, pusatnya dipegang Nabi, didoain. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, ajarnya anak benar-benar faqih dalam agama, pintar menjelaskan semua tafsir-tafsir ayat-ayatmu dan semua hadis-hadisku. Benar, usia 7 tahun aja itu sahabat ahli Badr yang sudah umur 80-70 tahun nafsirkan ayat inna fatahna laka fathan mubina, gak ada yang tahu. Idza ja'al haqq wa zaqabat, itu gak ada yang paham. Abdullah bin Abbas rinci dari A sampai Z. Ini anaknya siapa nih kecil begini bener? Enggak usah heran, dari kecilnya aja sudah ya gak didoain Nabi, maka pantas umur 7 tahun sudah jadi ulama. Ya kan? Nah di situ dia dapat gelar Habrul Ummah, cendekiawannya umat di zamannya sahabat-sahabat Nabi. Beda ya, mudah-mudahan kita dapat berkah di semua. Nah dikasih hati zaman Nabi ya, Abba, ya Yubulah dipanggil masih anaknya kecil, karena sepupu Nabi. Dan Nabi bilang apa? Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, nanti Allah jaga kamu. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Maknanya ihfadillah tajidhu tujahak, ay tajidhu amamak. Jagalah Allah, nanti Allah kau dapati di hadapanmu terus. Kayak manusia itu kalau dikawal, pengawalnya di depan apa di belakang? Yang ngawal kan di depan kan, dan di belakang dikawal. Allah di depan kita, Allah ngawal kita. Kira-kira ada nggak yang ngalahin Allah? Coba sebutin. Siapa? Ada yang bisa ngalahin Allah? Kalau kau jaga saya, jaga perintahnya Allah, jaga larangannya Allah, pasti kau bakal dijaga. Gak usah takutin semuanya, yang ngawal Allah. Lalu sekarang kayak gini-gini nggak percaya. Naudzubillah min dzalik. Makanya keyakinan mesti dimantapin ya. Karena zaman ini udah banyak fitnah dan banyak orang tergelincir. Illa masyaallah minhu wa humul aqallun. Kecuali siapa yang masih dikehendaki Allah, dan mereka yang dikehendaki Allah sekarang udah sedikit. Nah mudah-mudahan kita golongan orang yang sedikit yang disebut dalam pernyataan Imam Al-Qurtubi irsyad. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hadirnya sedikit ini bermanfaat, kita bisa ambil ilmu hikmah dan insyaallah kita bisa amalkan. Ala hadiniya wa lakum ya syarah ala Nabi al-Fatihah.